Biasanya mobil kalau di Indonesia, kalau udah sekitar 5 tahunan, itu udah butuh penyegaran. Dan bahkan mungkin penyegarannya bersifat major. Tapi nggak semua hal di dunia ini berjalan dengan normal. Ini adalah Mazda CX-3. Harusnya gue nggak usah bilang, karena kalian pasti sering nemuin CX-3 di jalan. Kata kuncinya, sering. Berarti mobil ini laku. Ingat, mobil ini udah nggak baru, udah berusia lebih dari 5 tahun. Dan dia ada di kelas yang sangat padat dan gemuk. Ada kompetitor baru yang menawarkan value lebih baik dari Korea dan Tiongkok. Bahkan ada juga kompetitor senegaranya yang cabut karena nggak kuat sama persaingan di sini. Jadi kenapa? Kenapa Mazda CX-3 ini yang notabene bukan mobil baru dan update-nya pun sangat minor, bisa bertahan di kelas ini dan bahkan daya saingnya tidak luntur? Kita mau cari tahu sekarang. Buat ngingetin aja, video Autonet Max waktu bikin Mazda CX-3 itu pertama kali dibikin sekitar 6 atau 7 tahun lalu. Berarti mobil ini udah ada di Indonesia sejak sekitar tahun 2017-an. Itu bukan waktu yang lama. Bahkan di video Daihatsu Terios kita bilang mobil itu udah 5 tahun dan butuh facelift yang lebih besar lagi. Nah, mobil ini udah lama banget usianya. Tapi sadar nggak kalian kalau di kelasnya si CX-3 ini justru pemainnya lebih padat daripada low MPV atau low SUV 7-seater yang biasanya paling gemuk, paling padat, dan paling berdarah-darah di Indonesia. Coba kita absen satu-satu. Honda HR-V, Nissan Kicks, Suzuki Grand Vitara, terus ada Chery Omoda 5, Wuling Alves, ini VW T-Cross, Hyundai Creta, Kia Seltos. Banyak banget kan? Banyak banget. Berarti bener-bener padat. Tapi somehow, seperti yang gue bilang di opening, CX-3 masih laku. Kenapa coba? Mungkin kita bisa lihat dari awal kita pertama kali melihat mobil ini, desainnya masih cakep. Gak mudah buat bikin sebuah desain mobil itu everlasting, abadi, timeless dari tahun ke tahun. Jadi mobil ini boleh gak muda lagi, tapi masih kelihatan cakep. Umur boleh nambah, tapi cakepnya tuh awet. Kurang lebih kayak Wulan Guritno. Hampir semua sisi dari mobil ini enak dilihat, tapi yang paling kita suka adalah potongan dari pilar B ke C ke D. Itu potongan kacanya tuh flowing banget, mengalir banget. Terus di fender belakang itu ada lekukan yang seolah-olah dia punya pinggul yang montok dan berisi. Bener-bener enak dilihat. Dan gak cuma dari tampilan doang, kita udah dapat semua yang bisa kita butuhkan. Ada lampu LED, sensor parkir segala macam, blind spot monitoring. Ini jadi bukan cuma cakep tapi juga punya substansi gitu. Apalagi kalau kalian lihat dari belakang, ada satu desain feature yang langka di kelasnya. Knalpot ganda asli. Langka banget. Bahkan mobil yang lebih mahal dan kelasnya lebih tinggi daripada si CX-3 ini, kadang knalpotnya palsu. Tahu kan merek apa yang gue maksud? Apalagi kalau lihat dari belakang, mobil ini kayak SUV coupe desainnya. Dan sebenarnya selain desainnya kayak SUV coupe, sempit di bagian belakangnya juga kayak SUV coupe. Lihat nih, gue duduk di belakang, tinggi gue 178, ruang kaki terbatas, ruang dengkul terbatas, ruang kepala juga nggak lega-lega amat. Udah gitu dia dapat kaca yang sebenarnya kecil ya, meskipun ada kaca tambahan di belakang, tapi itu yang nggak membantu buat mengaburkan kesan klaustrofobiknya. Agak sempit di belakang. Udah gitu di belakang nggak ada AC, nggak ada charger. Jadi kalau misalnya kalian bawa anak-anak atau bayi di belakang, itu sebenarnya masih aman. Apalagi dia punya jok isofix gitu kan. Tapi kalau kalian sering bawa orang dewasa gitu ya, coba pikir-pikir lagi, karena di belakang mobil ini bukan yang paling lega. Tapi begitu kalian duduk di depan, baru deh. Seperti gue bilang tadi, ini mobil udah mulai berumur, tapi rasa-rasa berkelasnya tuh masih ada. Terutama kalau kita ngelihat desain dashboard, setir, jok, dan segala macamnya. Oke, mungkin masih kalah modern dibandingkan Mazda-Mazda baru, kayak misalnya Mazda 3, terus Mazda CX-60 dan kawan-kawan. Tapi dibanding sama subcompact atau compact crossover lain, dia masih bisa keep up, paling nggak secara desain sama kualitas. Pertama, posisi duduknya enak, ergonomis, dan benar-benar supportive, driver oriented banget lah mobil ini, enak bener. Udah gitu, setir ya bisa tilt dan teleskopik, dan permainan teleskopiknya atau jaraknya itu lumayan jauh. Jadi kita bisa dapat posisi yang enak gimana pun postur tubuh kita.
pas banget. Udah gitu kita dapat beberapa hal yang sangat menunjang. Ada head-up display, terus desain speedometernya keren ya. Tachometer gede di tengah dan kiri kanan itu layar buat multi information. Sebelah kiri buat gigi, trip meter sama odometer, terus sebelah kanan itu buat bensin, konsumsi bensin sama temperatur di luar mobil. Udah gitu Mazda itu terkenal dengan desain dashboard yang tadi gue bilang driver oriented. Jadi di sisi penumpang itu relatif polos meskipun ya ada sedikit bahan jahitan dan kulit untuk nambah kesan mewah, tapi semuanya benar-benar dijejalkan ke kokpit sama di bagian tengah. Bener-bener ini mobil yang tahu dia mau jadi mobil seperti apa gitu loh. Kalau misalnya kita bicara bahan ya sebenarnya di kelas ini standar ya, dia plastik dan tadi gue bilang ada lapisan kulit sama jahitan di sini. Kualitas pemasangan juga masih bagus, tapi ada beberapa yang mungkin sudah diseterai atau bahkan diungguli oleh lawan-lawannya. Ambil contoh begini deh, putaran AC-nya. Pertama gue senang dia masih pakai puter-putaran AC, bagus bukan touchscreen. Tapi putarannya sebenarnya agak berasa enteng sekarang kalau dimainin. Kenapa gue mention ini? Karena ingat gak, Honda HR-V sekarang putaran AC-nya berasa lebih tactile daripada Mazda CX-3 ini. Serius, cobain deh. Dan sebenarnya tahun ini ada sedikit update dari Mazda buat CX-3 ini. Pertama, dia pakai layar MZD Connect yang lebih besar. Kalau nggak salah sekitar 8 inci. Kalau pertama-tama mungkin kayak nggak kelihatan, tapi kalau bandingin sama CX-3 yang sebelumnya, kerasa kalau ini emang layarnya lebih gede. Tapi resolusi tetap sama, jadi mungkin agak sedikit blurry ya icon-iconnya, layarnya seperti itu. Dan dia bisa Apple CarPlay Wireless, bisa juga Android Auto. Dan kalau misalnya pengen colok kabel, ada juga di bagian bawahnya. Dan seperti beberapa mobil Mazda yang mungkin kalian pakai juga, dia kalau misalnya kita posisi diem atau parkir, dia bisa touchscreen. Tapi kalau lagi jalan, kita harus atur pakai puter-puteran di bawah sini. Lebih enak, lebih intuitif, dan lebih safety. Beneran. Pakai puter-puteran itu enak loh. Nah, update kedua adalah adanya wireless charger di bagian tengah sini. Nah, nggak cuma wireless charger sebenarnya. Jadi, oke lah, kalau misalnya HP kita udah support, dia bisa langsung ngecas, tinggal taruh aja gitu ya. Ada tombolnya di sebelah situ. Tapi kalau misalnya ukuran HP kita tuh nggak pas sama tempat wireless chargernya, tenang aja. Jadi Mazda tuh ngasih sejenis stopper, ada di glove box kalau misalnya kalian beli. Dan stopper ini berguna buat ganjel HP kita biar nggak geser-geser kalau misalnya kita lagi ngecas HP kita secara wireless. Dan stoppernya tuh nggak cuma satu, tapi dua. Jadi kalau misalnya HP kalian masih nggak pas, tinggal tambahin aja stoppernya. Yang pantas dibahas juga adalah joknya. Dia pakai jok dari abang-abangnya Mazda 3 dan kawan-kawan, konstruksi joknya. Jadi duduknya lebih enak, meluknya tuh lebih pas, tapi nggak bikin kita ngerasa kesempitan atau nelangsa gitu. Oke, meskipun dia tuh jok depannya masih full manual, belum ada jok elektrik, tapi lagi-lagi posisi duduknya enak. Dan dia kombinasi antara bahan kulit, jahitan, sama kain. Mungkin nggak kayak CX-3 yang 2000cc yang joknya itu full kulit, tapi ini masih tetap nyaman. Dan enaknya jok Mazda itu biasanya kalau kita bawa Mazda buat perjalanan jauh, itu nggak cepet pegel. Di bagian tengah juga ada rem parkir elektronik, jadi pakai jari aja. Sama di belakangnya pas ada brake hold. Jadi kalau misalnya lagi macet-macetan, kita tinggal tekan tombol ini dan nggak perlu capek-capek nahan pedal rem. Bisa juga berfungsi sebagai hill hold control atau hill start assist. Nah, cuma soal kepraktisan, kantong-kantong dan segala macamnya, lagi-lagi Mazda terkenal kurang di bagian ini. Karena oke, di bagian belakangnya ada kantong-kantong kecil, cup holder gitu-gitu. Terus ada juga glove box di bagian penumpang. Tapi untuk kepraktisan, Mazda masih belum sebagus merek-merek Jepang lainnya, terutama Honda. Terus kalau soal di bawah nyetir, nah di sini biasanya poin atau karakter terkuat Mazda yang bisa bikin banyak orang jatuh cinta sama Mazda. Depan ada speed wrap. Jadi ternyata sejak facelift dan sejak diperkenalkan versi mesin 1500 ini, suspensinya sedikit direvisi. Jangan salah paham, dia tetap jadi salah satu yang paling keras di kelasnya, tapi ini tidak sekeras CX-3 versi terdahulu yang mungkin menjurus sedikit gak nyaman. Ini masih ada sedikit rasa-rasa keras, ada rasa-rasa kaku, tapi lebih nyaman daripada yang sebelumnya. Dan seperti yang gue bilang, dia pakai mesin 1500cc. Ini mesinnya Mazda 2, dan kalau boleh jujur, mesin ini lebih kuat di putaran bawah ke menengah. Kalau misalnya kalian ngincer putaran atas, yang versi 2000cc itu lebih mantap. Tapi ini udah lebih dari cukup buat sebagian besar orang. Apalagi kalau misalnya kita kick down, responnya bagus. Meskipun secara angkat tenaga di atas kertas, dia bukan yang paling besar di kelasnya, juga bukan yang paling spektakuler. Tapi rasanya kalau kita pakai harian, dari respons dan larinya, mesin ini udah cukup menawarkan apa yang kita butuhkan buat sehari-hari.
Apalagi ini yang selalu istimewa dari Mazda. Bahkan buat mobil yang common sekelas CX-3 ini, handlingnya tuh memukau gitu. Jadi Mazda tuh setirnya akurasinya wow, presisinya bener-bener di atas rata-rata. Handlingnya bagus, body controlnya enak, dan gak banyak movementnya aneh-aneh. Meskipun mobil ini masih pakai suspensi belakang torsion bar gitu, setirnya cekatan gitu. Apalagi gara-gara jok dari abangnya ini bikin badan kita nggak banyak gerak, jadi bener-bener merasa menyatu dengan mobil. Meskipun lagi-lagi sensasi Jinba Itainya tuh kalau dibanding sama kakaknya yang bermesin 2000 cc agak sedikit kurang, tapi belok-beloknya, ditekuk-tekuknya bener-bener masih Mazda banget. Dan ini lagi-lagi ini adalah driving experience dari sebuah mobil yang notabene berusia 6 atau 7 tahunan di Indonesia, tapi masih bisa keep up sama pemain-pemain baru yang bahkan udah ganti generasi gitu loh. Tahu kan mobil apa yang gue maksud? Apalagi buat di CX-3 yang versi tahun 2022, 2023 dan seterusnya, dia udah pakai fitur terbaru kalau nggak salah namanya G-Factoring ya, yang bisa membagi torsi antara roda kanan dan roda kiri biar beloknya tuh lebih enak seperti ini. Mazda itu nggak ada yang handling atau beloknya nggak enak, dan ini malah membuat driving experience-nya makin berasa istimewa dibandingkan mobil-mobil common lain yang sepantaran sama dia. Tapi, aduh, belokan lagi. Yuhu! Kayak lagi nyetir Mazda itu spesial. Tapi, meskipun gue cukup merasa oke dengan mesinnya gitu ya, mungkin transmisinya memang perlu diupdate. Lagi-lagi, mobil ini sudah mulai menunjukkan usianya di beberapa bagian, terutama beberapa bagian seperti transmisi ini. Sebenarnya kalau buat harian nggak ada masalah, dia ganti giginya oke, masih relatif halus. Tapi kalau kita bejek mungkin dia masih kerasa agak nggak secepat itu ganti giginya. Halus, tapi agak kurang cepat. Sama ini beberapa kali gue nyobain Mazda, dia kan ada mode normal sama sport buat gearboxnya. Nah, mode normalnya Mazda itu berasa kayak mode eco. Nah, kalau kita masukin sport, malah berasa mode normal. Jadi kayak di mode normalnya Mazda bener-bener ditahan biar mobil ini irit. Dan mobil ini emang irit. Dia pakai mesin 1500 dan gue pakai dari Bogor, Jakarta, Tangerang, gue dapat 15,8 km per liter. Dengan catatan kebanyakan rute tol. Tapi mungkin kalian bisa dapat berbeda tergantung traffic, situasi, dan kondisi gitu ya. Nah, kalau misalnya soal visibilitas, ke depan nggak ada masalah, pilar A-nya agak sedikit tebal, tapi untungnya spionnya ditarik agak mundur biar kita ada celah buat ngintip, misalnya di pertigaan atau perempatan, jadi sedikit lebih aman. Dan dia juga ada blind spot monitoring, jadi kita bisa mengawasi titik buta kita, kiri dan kanan, lebih baik. Yang agak kurang adalah ke belakang, kaca belakangnya kecil banget tuh. Terus soal kekedapan kabin, mobil ini masih banget bisa diadu sama kawan-kawan sepantarannya, bahkan yang udah ganti generasi. Jadi suara-suara asing dari luar ya, kayak misalnya suara orang ngobrol, suara kendaraan lain, itu bisa teredam dengan baik. Nih, ada mobil lewat, gak kedengeran tuh. Paling suara-suara dari bannya aja agak sedikit masuk, tapi nggak separah misalnya produk-produk Honda gitu ya. Suara-suara angin juga bahkan masih minim. Kita bisa ngobrol dengan tenang di mobil ini tanpa perlu teriak-teriak, terutama di tol atau di perjalanan jauh. Itu nyaman banget. Paling sedikit catatan, mobil ini tidak punya fitur Eye Active Sense. Itu sejenis sistem keselamatan canggihnya dari Mazda gitu ya. Kan kalau Mazda dulu terkenal dengan dia punya rem otomatis segala macam gitu-gitu. Mobil CX-3 1500cc ini sistem Eye Active Sense-nya cuma sebatas kayak blind spot monitoring yang tadi kita bilang, sama rear cross traffic alert. Dia ada cruise control tapi bukan adaptif, dan dia juga nggak ada lane keep. Tapi lagi-lagi ingat, mobil ini harganya masih kepala 3, dimana itu sebenarnya harga yang sangat-sangat masuk akal, bahkan boleh kita bilang murah untuk mendapatkan sebuah pengalaman Mazda yang masih cakep luar dalam meskipun berumur, dan driving experience yang masih bisa keep up dengan lawan-lawan lainnya. Hebat sih. Akhirnya kita bisa tahu kenapa Mazda CX-3 ini tetap punya pesona yang kuat bahkan ketika dia sudah tidak lagi menjadi mobil yang paling segar atau paling baru di kelasnya. Karena emang produknya sendiri spesial luar dalam. Dari luar dia nggak lagi muda tapi masih cakep, masih enak banget buat dilihat. Dan nggak cuma bikin kita jatuh cinta pandangan pertama, begitu masuk ke dalamnya, begitu nyetir, bener-bener enak. Dari body controlnya, dari respon mesinnya, dari rasa duduknya, ini bener-bener
produk yang berkarakter, bener-bener mobil yang berkarakter. Meskipun sekarang udah digempur sama crossover lain yang mungkin fiturnya lebih banyak, mesinnya lebih kenceng, bahkan kepraktisan mobil ini bukan yang paling bagus apalagi dibanding sama rival-rival senegaranya. Kabin belakangnya sempit, bagasinya sempit, dan fitur pun dia masih kalah sama beberapa mobil Tiongkok. Tapi kita bisa sepakat kalau mobil ini sangat cakep, sangat enak dikendarai, dan sangat Jepang. Sesuai dengan apa yang selalu dielu-elukan oleh Mazda. Bener-bener kalau misalnya kalian pengen nyobain Mazda pertama kali, ini adalah mobil yang sangat cocok. Dengan asumsi kalau misalnya kalian di belakang cuma bawa anak kecil atau bayi. Jarang bawa penumpang dewasa. Cuma kita juga agak khawatir sama mobil ini bukan dari masalah produknya. Mazda sering bilang mereka pengen jadi brand mobil mewah. Nah, apakah produk entry level kayak gini akan naik kelas nantinya? Dan ingat, kalau naik kelas biasanya harganya juga nanti premium. Bersama dengan Mazda tuh kita lihat aja nanti. Tapi kalau buat sekarang, dengan harga segini, Mazda CX-3 masih bener-bener menarik kalau misalnya kalian pakai mobil ini buat sehari-hari, biasanya sendiri atau berdua, dan bisa dinikmati baik jarak dekat maupun jarak jauh. Oke, itu aja dari kita. Thank you banget udah nonton. Jangan lupa jempolnya, komentar, dan subscribe.